Tetapi ketika kita membangun manusia rohani kita, ada atau tidak ada musisat, sembuh atau tidak sembuh penyakit kita, kita tetap mengiring Tuhan. Puji Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ketika kita lahir baru, yang diperbarui oleh Tuhan adalah roh kita. Ada di sini yang mengalami kehidupan baru, kehidupannya secara jasmani diperbarui. Yang tadinya hidungnya mancung ke dalam menjadi mancung keluar. Ada Bapak Ibu yang tadinya matanya besar kayak jengkol, tetapi begitu dia lahir baru jadi matanya mata sipit. Ada Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu lahir baru, sebelum lahir baru, warna kulitnya kurang lebih seperti saya, hitam manis. Tetapi begitu lahir baru Bapak Ibu, yang akan dikatakan firman Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, maka kulit yang hitam itu pun sudah berlalu menjadi putih. Ada? Ya ada Bapak Ibu. Berarti lahir baru yang dialami oleh seseorang, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam diri seseorang, rohnya yang diperbarui, manusia batinnya yang diperbarui oleh Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan. Kebahagiaan kita, Bapak Ibu, tidak diukur dari seberapa banyak kekayaan kita. Kebahagiaan kita tidak diukur dari seberapa tinggi pangkat dan titel kita, tetapi kebahagiaan kita terletak pada pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya berpegang teguhlah kepada nama tersebut, sang sumber kebahagiaan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita boleh dipertemukan. Tentunya ini semua oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama buka Alkitab kita dari 2 Korintus 4 ayat 16. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dan saya ajak semua kita bangkit berdiri. 2, 3, ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, karena mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca di dalam bahasa Batak. Di Pareni dan Mandano Jahami. Di sini doja di saudara Bena. Buangkan doja. Ayat yang tuburuk nape hajo mau nami berdumi anggo perbagasan Ariando di Paibar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema pemberitaan firman hari ini yaitu manusia rohani. Membangun manusia rohani. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, manusia terdiri dari 3 unsur. Ya. Ada yang disebut dengan tubuh, jiwa, dan roh. Yang namanya manusia pasti ada tubuh. Yang namanya manusia pasti ada jiwa.
Yang namanya manusia pasti ada roh. Dan rohlah yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Dan kalau kita berbicara tentang tubuh ini juga memerlukan yang namanya pakaian, yang namanya makanan, yang namanya minuman. Tetapi firman Tuhan katakan kita jangan khawatir akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum, akan apa yang kita pakai. Puji Tuhan. Makanan itu penting, minuman itu penting, pakaian itu penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan itu yang paling utama di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bukan tubuh kita ini yang paling penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Manusia juga punya jiwa. Jiwa berbicara tentang perasaan. Bapak Ibu, semua kita punya perasaan. Kalau Bapak Ibu melihat seseorang, anakmu belum makan di rumah, ada timbul perasaan iba. Ada di sini yang tidak punya pikiran? Ada yang belum tunjuk badan fungsi oleh pikiran tadi. Kalau berpikiran di mana tetapi tidak fungsikan pikirannya Bapak. Ya. Punya kehendak, punya pikiran, itu berhubungan dengan jiwa manusia. Lalu juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita punya roh, manusia itu punya roh. Nah, roh ini berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan yang namanya persekutuan. Makhluk lain tidak perlu yang namanya persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang namanya manusia jasmani, yaitu tubuh kita ini, saya katakan dari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat penting yang namanya pakaian, yang namanya minuman, makanan dan lain sebagainya. Dan itulah memang yang membuat kita bertumbuh. Ya, seseorang bisa bertumbuh dengan baik, harus ada gizi, harus ada makanan yang dia konsumsi, bahkan juga ditambah dengan vitamin-vitamin dan lain sebagainya, sehingga dia mempunyai pertumbuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, sekarang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jasmani, manusia jasmani kita ini juga seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buat sedemikian rupa supaya apa? Supaya cantik penampilan kita, supaya cantik gaya kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kecantikan itu bukan sesuatu hal yang salah. Ya, gaya yang bagus itu, gaya yang indah dipandang mata itu bukan sesuatu yang salah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami para pelayan-pelayan juga harus memperhatikan juga penampilan. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami tidak membutuhkan yang namanya penampilan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya berdiri di tempat ini, pakaian saya seperti pakaian yang di rumah sehari-hari. Saya tampil ke gereja ini pakai celana pendek, pakai kaos, tetapi tangannya dipotong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, enam kuala pergi tenaga bagian enam kilo orang, enam kiri tu orang, neng berjemur tu nama mana, alah masalah pendek di mana? Apalagi kita mesti celana pendek, baru dipakai musik jazz, baru dia pergi tenaga. Kalau dia nama Ani. Penampilan itu memang sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kecantikan itu juga sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya banyak sekali manusia, banyak sekali orang-orang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk membenahi dirinya secara jasmani, ya, untuk membenahi diri kita ini. Kita lihat kira-kira manalah pakaian yang paling tren saat ini.
Ibu-ibu perhatikan pakaian-pakaian yang dilihat di media sosial. Oh, ini tempat beli. Lalu dilihat juga lipstick dilihat juga. Oh, mana ini yang paling terbaru? Mana ini kira-kira yang cocok dengan saya? Atau Bapak Ibu, secara khusus ibu-ibu, apakah asal-asalan? Tidak mungkin Bapak Ibu. Ya kan, pilih hal-hal seperti itu pun harus dipilih benar-benar sesuai dengan seleranya, sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu. Untuk Kristus. Untuk sebuah gaya, untuk sebuah penampilan, manusia bisa habis-habisan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ya. Dilihat dari barang-barang yang tadinya tren saat ini, bawa barang-barang yang mewah. Dia beli itu semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya manusianya secara jasmani itu dapat enak dilihat, enak dipandang oleh orang lain Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca tadi, ternyata ada yang paling prioritas di dalam kehidupan kita ini. Dikatakan firman Tuhan tadi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Kalau kita berbicara tentang manusia jasmani, itu sesuatu hal yang bisa dilihat, yang bisa kita lihat secara kasat mata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya konsen di sana, kita hanya sibuk mengurus itu Bapak Ibu. Tidak salah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengurus diri kita ini sedemikian rupa, tidak salah Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang paling utama di dalam kehidupan kita ini adalah manusia batiniah kita, inner being kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Artinya manusia yang dari dalam kita ini yang paling penting dan yang harus kita benahi terus menerus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi celakanya saudaraku, kalau kita tadi konsen dengan hal-hal untuk mempercantik, untuk memperindah manusia secara jasmani kita ini, tubuh kita ini. Rasul Paulus tadi katakan, walaupun manusia jasmani kami semakin hari semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami semakin hari semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Siapa yang memperbaharui Bapak Ibu? Bukan orang lain. Siapa yang memperbaharui? Kalau kita memperbaharui penampilan kita secara jasmani, kalau kita memperhatikan manusia jasmani kita perbaharui dengan diri kita sendiri memperbaharuinya, maka manusia batiniah kita juga harus kita perbaharui. Artinya kita sendiri yang menjadi proaktif. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, apa gunanya saudara memperoleh seluruh isi dunia ini, tetapi kalau ia kehilangan nyawanya. Seluruh isi dunia ini berbicara tentang manusia jasmani. Apa gunanya Bapak Ibu semua isi dunia ini engkau peroleh, tetapi nyawamu hilang? Berarti nyawa lebih penting daripada isi dunia ini. Nyawa berbicara tentang manusia batiniah. Itu juga sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang manusia batiniah, tidak berbicara tentang manusia jasmani.
berbicara tentang tubuh, tidak berbicara tentang hal-hal yang kelihatan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati-hati Bapak Ibu, kalau konsenmu hanya penyembuhan, kalau konsenmu hal-hal lahiriah saja dalam pengiringanmu kepada Tuhan, hal-hal mukjizat saja, kalau itu yang menjadi konsenmu di dalam hidupmu, hati-hati Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini akan banyak kecewa kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lama akan mundur dari pengiringan dia kepada Tuhan. Ketika mukjizat tidak ada di dalam hidup, ketika sakit penyakit tidak ada di dalam hidup, dia mulai kecewa kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang membangun sebuah yang namanya manusia jasmani saja. Kita hanya terbatas di situ saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita membangun manusia rohani kita, ada atau tidak ada mukjizat, sembuh atau tidak sembuh penyakit kita, kita tetap mengiring Tuhan. Puji Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ikat, walau sendiri. Gimana Bapak Ibu? Bagaimana ketika kita sendiri? Mungkin keluarga kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mau tahu dengan kita. Hanya kita seorang yang berdiri yang mengikuti Yesus. Mampukah kita mengatakan walau sendiri ku ikut Yesus? Nah, ketika engkau mampu berkata walau sendiri mengikut Yesus, berarti engkau sedang membangun manusia rohanimu. Puji Tuhan. Tetapi ketika engkau melihat samping kiri tanganmu, akhir-akhir lalu nanti tanganmu beribadah, Allah sosok dan Allah yang laut. Nah, kalau itu yang menjadi ukurannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti engkau sedang membangun manusia jasmanimu saja. Karena apa? Karena hanya bergantung kepada orang. Kalau orang lain datang memuji Tuhan, maka saya datang. Orang lain berhenti, maka saya berhenti. Orang lain tenggelam, saya pun ikut tenggelam. Masa dia Bapak Ibu? Kalau tenggelam, pisau main ke rumah tenggelam, puji Tuhan. Haleluya. Ya kan? Masa dorong gimana dorong itu malah dorong? Tuhan apa ini? Dan bagian kosong. Kerja buat Tuhan selalu manis. Orang ini pikir semua kami bekerja buat Tuhan. Kamu bekerja buat Tuhan loh. Tetapi selalu manusia puji Tuhan. Bapak ini mau sorong berkat, pembermanisi atau malasi. Kerja buat Tuhan selalu malasi. Membangun manusia rohani kita, dan ini yang terpenting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan inilah harusnya yang menjadi konsen kita, bukan manusia secara jasmani kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya 1 Petrus 3 ayat 4 berkata seperti ini, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari Roh yang lemah lembut dan ketentraman yang sangat berharga di mata Allah. Puji Tuhan. Inilah perhiasan kita. Haleluya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berlelah-lelah secara jasmani saja Bapak Ibu, kalau kita banting tulang secara jasmani saja untuk memenuhi kebutuhan kita secara jasmani, bagaimana dengan Bapak Ibu secara kebutuhan kita secara rohani? Harusnya juga kita membangun kehidupan rohani kita. Kita juga membangun manusia rohani kita yang harus bekerja keras, harus banting tulang, puji Tuhan. Hidup kerja buat Tuhan selalu manusia. Jadi manusia rohani kita ini yang paling utama di dalam kehidupan kita. Lalu Matius 5 ayat 20 dikatakan seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa itu orang-orang Farisi? Siapa itu orang-orang ahli Taurat? Ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah mereka yang mengerti betul akan kebenaran firman Tuhan. Titik, koma, titik dia. Mereka tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Tetapi ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi adalah mereka yang hanya melihat secara jasmani saja Bapak Ibu. Hanya secara jasmani saja yang mereka perhatikan. Mereka konsennya di sana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Rohnya tidak disentuh. Hanya hal-hal yang lahiriah yang mereka ikuti terus menerus. Nah, itu sebabnya firman Tuhan katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hanya hal-hal yang lahiriah saja, hanya hal-hal yang kelihatan saja yang terus kita bangun, terus kita perbaiki, terus kita percantik, berarti kita tidak ada bedanya dengan ahli-ahli Taurat. Berarti kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Farisi. Karena sesungguhnya orang-orang Farisi itulah gambaran daripada orang-orang Farisi. Yang mereka perhatikan hanya yang kelihatan saja, yang mereka perhatikan hanya yang jasmani saja, bagian tubuh saja. Tetapi yang bagian terdalam, yaitu roh tadi, mereka tidak konsen di situ. Mereka tidak perhatikan. Tuhan katakan, sesungguhnya engkau tidak layak pada. Tuhan katakan, sesungguhnya engkau tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Lalu dalam Matius pasal yang 23 ayat 27 dikatakan juga seperti ini. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilebur putih. Bapak Ibu, kalau lagi berkuburan, terbumi berpikir ada mati. So ini nama kita dia sedih kuburan. Kalau perlu dicap. Kok nasa digger. Kalau ano hindi dikuwagi ibang. Kalau di mulu lang kita pera terbisan. Kalau mo bejoga berbeda ijir ni naman. Itu benar bulu akan perlu nasib daerah tabanan. Baru sehari ini pero mulu diberi di sepanjang jalan ini. Dia pernah sulit cantik-cantik di sini rumah kalian. Baru ada salibnya. Padahal di kampung kita ada seperti ini cantik-cantiknya, tidak ada salibnya bukan. Tetapi di sini ada salibnya. Jadi rumah ini bukan
apa itu kuburan itu katanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, cantik kuburan itu, dilebur dengan warna putih. Tetapi firman Tuhan katakan di dalamnya adalah di bagian sana tulang-tulang dan tulang ini. Sudah minum tulang di bagian kita sudah mulai mesti tulang. Tahu tidak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa maksud kebenaran firman Tuhan ini? Artinya orang-orang Farisi hanya mempercantik diri mereka yang kelihatan saja, hanya jasmani saja. Ini yang menjadi konsen daripada orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat. Tetapi Yesus mengatakan, hai orang-orang munafik, kamu seperti itu. Kamu mempercantik dirimu, kamu mempercantik pakaianmu, kamu mempercantik tubuhmu, tetapi sesungguhnya bagian dalammu penuh dengan kebusukan, penuh dengan kotoran. Ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus ini begitu keras kepada ahli Taurat. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, lewat firman Tuhan yang sudah saya baca ini, mengingatkan kita bahwa kita tidak harus konsen kepada hal-hal yang lahiriah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi lihat diri kita yang paling dalam, itulah yang dilihat oleh Yesus dari dalam dari kehidupan memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya roh manusia sudah rusak. Terputus hubungan antara Allah dengan manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yang dipulihkan oleh Yesus Kristus adalah roh manusia yang dipuji Tuhan. Dan ketika rohnya sudah dipulihkan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib, maka manusia connect dengan Tuhannya. Maka roh manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Maka roh manusia mencari Tuhannya. Karena Bapak Ibu, karena rohnya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Itu artinya Yesus Kristus pun konsen dengan yang namanya perkara-perkara yang di dalam diri manusia, yaitu roh manusia itu sendiri. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ketika Yesus memulihkan itu, maka terjadilah apa yang disebut dengan lahir baru. Puji Tuhan. Haleluya. Semua kita sudah mengalami lahir baru. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita lahir baru, yang diperbarui oleh Tuhan adalah roh kita. Ada di sini yang mengalami kehidupan baru, kehidupannya secara jasmani diperbarui. Yang tadinya hidungnya mancung ke dalam menjadi mancung keluar. Ada Bapak Ibu yang tadinya matanya besar kayak cekok, tetapi begitu dia lahir baru, jadi matanya mata sipit. Ada Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu lahir baru, sebelum lahir baru, warna kulitnya kurang lebih seperti saya, hitam manis. Tetapi begitu lahir baru Bapak Ibu, yang akan dikatakan firman Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, maka kulit yang hitam itu pun sudah berlalu menjadi putih.
Tidak ada Bapak Ibu. Berarti lahir baru yang dialami oleh seseorang, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam diri seseorang, rohnya yang diperbarui, manusia batinnya yang diperbarui oleh Tuhan. Haleluya. Tadi cakap-cakapnya tidak memberikan perasaan yang tenang kepada orang lain. Cakap-cakapnya tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mau tahu ada sibuk melakukan atau tidak sibuk. Yang tadinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum dia dilahirkan kembali, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mau tahu dengan dirinya, dia tidak mau tahu dengan orang lain. Tetapi begitu dia lahir baru, cakap-cakapnya begitu nggak berubah dengan. Ampunan ini cakap-cakapnya saya kasar-kasar tuh. Saya kurang hatan dari batik tuh bingung sedibana. Alayaran lahir baru di mana dalam perdagangan, jangan pihak pikiran siapa makan lain.